Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event turnamen catur online Rapid IM Chess Rapid 2022, kawan, yang sudah memasuki matchday ketiga babak penyisian kemarin malam. Nanti malam berlangsung matchday keempat babak penyisian, kawan. Artinya babak terakhir di babak penyisian memainkan hanya 3 game, yaitu babak 13, 14, dan 15. Sementara di hari ketiga ini, kawan, pemimpin klasemen adalah Jan Christoph Duda dengan perolehan 25 poin, diikuti Mamet Yarob, Domara Jugukes, Arjun Erigaisi, Magnus Carlsen, Abdus Satorov, Richard Rapot, dan Anish Giri. 8 pemain inilah yang berhak lolos ke babak knockout, kawan, jika komposisinya tetap seperti ini sampai akhir babak. Sisanya tentu akan gugur, kawan. Dan kita akan coba lihat permainannya Jan Christoph Duda ini, kawan. Kebetulan di babak ke-10 dia bertemu dengan pecatur yang mengalahkan Magnus Carlsen di babak 9-nya, Domara Jugukes. Kita lihat permainannya kedua pemain ini. Di sini putih dipegang oleh Jan Christoph Duda, mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4, kuda F6, pion C4, selanjutnya pion E6, tidak dengan kuda C3, melainkan kuda F3 dan pion D5. Kita temui permainan Queen's Gambit Decline variasi kuda F3 atau tadi anti Nimso Indian kuda F3 ini. Selanjutnya pion G3 berencana Vicenzo Gajah Terang berubah bentuk ke dalam permainan Catalan Opening, kawan. Di sini pilihan utamanya adalah versi Stockfish melakukan skak dengan gajah, atau di game-game terdahulu gajah ini cukup ke peta E7 atau melakukan pertukaran pion seperti halnya dalam permainan Catalan terbuka. Tapi di sini Gukes memilih dengan pilihan Stockfish, kawan, gajah B4 skak, blokade oleh gajah D2 menantang pertukaran, ditolak, mundur lagi ke peta E7, gajah G2 tentu saja melanjutkan pengembangan Vicenzo, rokade di langkah berikutnya, rokade, dan Domara Jugukes pion C6 untuk membentuk struktur piramida pion yang solid, kawan, untuk memperkuat peta pusatnya. Menteri C2 lanjut Jan Christoph Duda untuk perkuat atau membackup peta C4-nya jika terjadi pertukaran pion di sini. Kuda B berkembang ke D7, selanjutnya benteng D1. Sekarang pion A5 mulai ekspansi di sayap menteri, kawan, dengan pion-pionnya tidak coba dihentikan dengan pion A4, melanjutkan pengembangan gajah atau menginginkan kontrol pada petak-petak gelap ini agar gajah tidak direposisi ke diagonal yang lebih efektif. Pion A4 terus didorong, kawan, ataupun juga memberikan ruang bagi menteri jika ingin ke petak A5, barulah sekarang dihentikan dengan pion A3. Pion H6 untuk kontrol petak G5 ataupun memberikan sedikit ruang bagi raja bergerak agar tidak ada masalah seperti biasa di baris belakang, kawan. Jan Christoph Duda melanjutkan pengembangan perwira terakhirnya, kuda C3, menteri hitam A5. Di sini pion E4 tantang Jan Christoph Duda, kawan. Tantangan ditolak tidak, pukul pion D pukul pion E4, memilih pion D pukul pion C4, lanjut Domara Jugukes. Menteri bergeser ke E2 ingin rebut kembali, di backup dengan kuda B6, juga mengosongkan petak bagi pengembangan gajah terakhirnya, kawan, gajah terang di petak D7 nanti. Di sini benteng A bergeser ke C1, ingin rebut pion ini nanti dengan dukungan benteng tentunya, kawan. Gajah terang D7 dan selanjutnya kuda E5, serang gajah terang ataupun ingin rebut pion ini kembali. Gajah tidak coba ditarik mundur, kawan, karena akan menjadikan dia pasif kembali dan koneksi kedua bentengnya akan terputus kembali. Sudah jelas kuda juga sedang incar gajah ini dan pion ini, kawan. Dan Domara Jugukes pun tidak mencoba membackup pionnya karena percuma, kawan, kalaupun dengan menteri mundur untuk backup pion ini dengan kudanya gajah F1 jawaban putih, pion ini jatuh juga, jadi percuma. Domara Jugukes memilih tidak mempertahankan pion ataupun gajahnya, memilih benteng F bergeser ke D8. Dan di sini Jan Christoph Duda juga tidak terburu-buru ambil pion ini karena percuma, jatuh juga di langkah berikutnya, kawan. Dia memanfaatkan tempo ekspansi pion sayap raja pion H4. Sekarang gajah ditarik mundur untuk menghindari ancaman kuda, juga membuka lajur D, kawan. Barulah sekarang Jan Christoph Duda ambil pion C4, ancam menteri. Dan di sini terjadi pertukaran kuda oleh Domara Jugukes, diambil balik oleh menteri.
Selanjutnya, kuda manuver ke D7 membuka akses bagi gajahnya ataupun ingin manuver ancam Menteri Putih nanti kembali kawan. Mungkin dijawab dengan langkah pion D5. Membuat tantangan petak pusat. Tantangan ditolak dengan pion E5. Gajah ditarik mundur ke E3. Dan di sini kawan, Domarajo Kukes mulai melakukan kesalahan besar. Kesalahan fatal dengan memindahkan kudanya ke petak J5. Pada posisi ini langkah terbaik kembali ke F6 ataupun ke petak B6 ancam menteri kawan. Tapi Domarajo Kukes melangkah kuda ke J5. Merasa cukup nyaman dengan dukungan gajah ataupun menteri kawan. Tapi kalian pasti bisa melihat dan bisa memanfaatkan langkah blunder ini dengan langkah pion D6. Inilah yang dilakukan oleh Jan Christoph Duda. Memutus koneksi antara gajah kuda ini kawan. Dan jika gajah sikat pion, benteng siap pukul balik dan kuda sudah tidak mempunyai banyak yang menjaga, akan disikat nanti oleh menteri ataupun gajah gelap. Dan Domarajo Kukes langsung saja ambil pion walaupun dia sudah paham bahwa kudanya akan tewas setelah benteng sikat gajah. Dipukul balik oleh benteng. Dan di sini tidak diambil menggunakan gajah kawan, kuda ini langsung ambil dengan menteri menantang pertukaran dan langsung diladeni. Berharap tanpa menteri di atas papan masih bisa menahan gempuran-gempuran walaupun kalah 1 perwira. Ambil balik dengan gajah ancam benteng, benteng naik ke posisi baris kedua incar pion. Dan di sini kawan, benteng B1 pertahankan pion untuk sementara. Gajah berkembang ke D7. Mungkin kalian tertarik untuk menukarkan langsung benteng di sini kawan. Kalau ambil pion ini benteng hitam, dapatkan gajah di sini. Ya bisa kalian lakukan, tapi kalau bermain tanpa benteng ini butuh kerja keras kawan bagi putih. Hitam masih mempunyai benteng plus gajah terang, butuh perjuangan juga bagi putih dengan sepasang gajah plus kudanya ini. Bukan pilihan terbaik juga. Di sini gajah E3 mundur terlebih dahulu untuk ancam benteng. Benteng mundur ke D6 dan selanjutnya raja bergeser ke F1, bergeser ke pusat kontrol petak-petak ini dari pendudukan benteng hitam kawan. Dan di sini gajah E6. Raja bergeser terus ke pusat kontrol petak D1, petak D2 agar nanti tidak diduduki oleh benteng hitam dan dijawab dengan langkah gajah B3. Kontrol petak D1 agar benteng putih tidak menempati lajur pusat, satu-satunya lajur terbuka di lajur D. Gajah bergerak ke petak B6 melakukan hal yang sama, kontrol petak gelap D8 agar benteng hitam tidak ditumpuk kawan. Di sini pion F6 untuk perkuat bangunan pionnya kawan dan juga memberikan ruang bagi pergerakan raja. Pion H5 untuk menghentikan laju pion G. Di sini benteng C8. Gajah H3 serang benteng, benteng kembali ke A8. Apakah naik ancam gajah gelap? Dihentikan dengan gajah F1, benteng kembali ke C8. Dan di sini Jan Christoph Duda juga tidak serang kembali dengan gajah, nanti mondar-mandir terus dan berakhir remis kawan. Dipilih gajah bergerak ke C5, ancam benteng terlebih dahulu, benteng mundur ke D8. Dan benteng C1 oleh Jan Christoph Duda. Benteng putih ini sudah tidak bisa menempati lajur D yang terbuka penuh ini kawan, karena masih ada gajah yang cukup mengganggu. Di sini kawan pion B5 untuk membentuk rantai pion yang solid juga. Sayap menteri dijawab dengan gajah E2. Apakah ingin menantang pertukaran gajah terang nanti agar bentengnya juga leluasa bergerak di lajur pusat? Kita tunggu saja. Raja hitam F7 balasan Domarajo Kukes. Tidak dengan gajah D1, melainkan dengan kuda D1. Ingin mencoba manuver menempati pos-pos ini nanti kawan. Dijawab dengan langkah gajah mundur ke petak E6. Langsung kontrol petak terang ini dari aktivitas kuda nanti. Kuda tetap bergerak ke E3, pion G6 untuk menambah kontrol petak F5 ini. Tidak pion pukul pion kawan, melainkan dengan pion F4. Tantangan diterima, pion E pukul pion F4, dipukul balik oleh pion G. Kalau terjadi baku hantam pion di sini masih bisa diambil balik oleh gajah dan aman posisi putih kawan. Pion F5, jawaban Domarajo Kukes. Sebelum pion E pukul pion F5, di sini pion H pukul pion G6 terlebih dahulu. Diambil balik oleh raja setelah pion E5 ini. Domarajo Kukes menyerah di langkah ke-42.
Masih jauh dari ancaman skakmat kawan, dan kontrol waktu kedua pemain pun masih cukup lumayan. Masih tersisa 4 menit lebih dan perbedaan kontrol waktu keduanya pun tidak mencolok. Sama-sama masih mempunyai kontrol waktu 4 menit. Tapi jika dilanjutkan permainan ini juga merepotkan bagi hitam kawan, karena sudah kalah 1 perwira. Walaupun mempunyai sepasang benteng, tapi dalam permainan yang masih tertutup semacam ini, apalagi putih masih mempunyai kuda, juga bisa bikin repot kawan. Ya, langkah yang logis apabila permainan tetap dilanjutkan, hitam bisa melanjutkan dengan langkah seperti benteng ini naik ke petak D7. Tapi dengan keberadaan gajah, blokade lajur D terbuka ini kawan, cukup merepotkan bagi pergerakan benteng hitam ini kawan. Apakah nanti disusul dengan langkah gajah ambil pion ini untuk mendapatkan benteng yang di belakang jika dipukul balik? Tidak bisa begitu, karena hitam masih mempunyai benteng di lajur D yang bisa sikat gajah ini kawan. Kemungkinan benteng digeser untuk mencoba menyerang lewat sisi raja. Kemungkinan dibalas raja bergerak ke F2, kontrol petak-petak penting ini, dan tidak memungkinkan lagi bagi benteng bergerak. Benteng kembali ke D7. Kalian tidak bisa seperti yang saya sebut tadi untuk mendapatkan pion ini dengan gajah, karena benteng akan sikat gajah untuk membuka akses bagi gajah melindungi, membackup bentengnya kawan. Dan nanti gajah kalian juga bisa tewas. Walaupun terlihat pada posisi ini putih masih mempunyai sedikit keuntungan pion bebas di sini kawan, tapi dengan langkah-langkah yang presisi memungkinkan juga permainan bisa berakhir remis. Jadi pada posisi ini tadi tidak perlu langsung ambil pion ini kawan, kalian bisa melangkah dengan bergerak ke petak F3, disusul nanti baru bisa ambil pion ini karena sudah rentan, tidak bisa di backup lagi kawan. Masih jauh dari ancaman skakmat kawan, tapi karena sudah kalah 1 perwira, sulit bagi Domara Jukukes untuk meladeni pemain sekelas Jan Christoph Duda. Kecuali meladeni kalian, mungkin Domara Jukukes ngepur 2 perwira melawan kalian kawan. Oke, itulah kawan permainan pemimpin klasemen sementara di babak penyisian ini, Jan Christoph Duda. Sampai matchday ketiga dia memimpin sendirian kawan. Kita tunggu saja, masih tersisa 3 game di babak penyisian. Nanti komposisi 8 besarnya seperti apa di akhir babak kawan, dan siapa-siapa saja yang berhak lolos di babak knockout, kita akan tunggu nanti malam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.